Halo, saya Rika Puspita Saya Estianingrum. akan membahas bagaimana pengaruh media sosial bagi generasi sekarang. Dan sebelum itu, kami juga akan berbincang-bincang hangat dengan dua tamu kita. So, tonton sampai akhir ya. Baik, langsung saja kita panggil tamu spesial kita hari ini. Silakan masuk. Halo Kak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Aduh. Gimana perjalanan jauh ya? Iya, Lumayan capek sih, jauh 40 menit. Oke, boleh memperkenalkan diri dulu nih teman-teman. Kita sudah kedatangan dua tamu spesial kita. Boleh tahu dulu nama dan usia barangkali gitu ya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan di sini nama saya Rian dan di sini usia saya yaitu 19 tahun. Dan kemudian ini ada teman saya. Halo, saya Fahmi. Usia saya 21 tahun. Oke, jadi gini, kita kan mau bahas tentang media sosial ya. Dimana media sosial itu sekarang sangat booming sekali dan rata-rata di sini kita menggunakan media sosial ya, apalagi generasi sekarang ya teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan nih bagi kalian, boleh saya Ya, tanya? boleh. Boleh. Silakan. Iya sih, barangkali mau menanyakan terlebih dahulu. Ya mungkin yang mau saya ajukan pertanyaan itu kenapa anak muda sekarang lebih memilih media sosial gitu dibanding media elektronik lainnya. Ya, boleh siapa dulu yang mau So. jawab? Kamu dulu, Rian. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Yesi ya. Kalau menurut saya, kenapa anak-anak zaman sekarang lebih memilih kepada media sosial dibanding media-media yang lainnya, seperti contohnya televisi, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya. Karena di media sosial itu kita lebih bisa mengeksplor lah istilahnya. Jadi tren-tren zaman sekarang itu bisa langsung muncul di FYP kita, sedangkan kan kalau di koran, di majalah gitu itu kan kelihatan seperti jadul banget ya. Itu sasarannya lebih cocoknya ke orang-orang tua ya. Terus juga di media sosial ini kenapa anak-anak zaman sekarang lebih suka ke media sosial, karena pemakaian juga lebih mudah gitu, dapat ditemukan dan bisa diakses di mana saja, kapan saja. Kan kalau kita seperti koran, radio gitu kan nggak bisa di mana saja dan kapan saja gitu. Ada yang mau ditambahin? Kalau menurut saya ya, kenapa anak-anak zaman sekarang lebih memilih media sosial daripada media elektronik lainnya, karena sekarang tuh di media sosial tuh bisa mencakup semuanya, dari hiburan, berita, punya informasi, segala lainnya itu bisa Betul sekali. bisa cakup semua di dalam media sosial Dijangkau itu. semua ya. Jadi Luas lebih lah ya, gitu. lebih mudah, lebih praktis daripada kita harus misalkan media sosial kan bisa diakses di Mana kapan saja, aja kan, di mana di mana. saja. Sementara koran, televisi, radio gitu kan ya, balik lagi kata Rian tadi kan, itu harus ada sesuai waktunya biasanya tempat. gitu. Iya, seperti itu sih. Oke, tapi berarti intinya kalau misalkan media sosial itu lebih mudah diakses ya, Iya. kapan saja dan di mana saja, berbeda dengan media elektronik ya. Ya, tapi ada lagi yang saya pikirkan gitu. Akankah media elektronik itu tergantikan gitu oleh media sosial? Menurut kalian gimana? Kalau itu mah bisa jadi, cuman kan dalam waktu sekarang pastinya kan ada beberapa bagian, kayak misalkan kayak dari perusahaan tertentu media elektronik kan itu rugi sendiri gitu tuh, kayak harus mencat karyawan-karyawan yang lagi bekerja di situnya tuh. Terus sekarang kan TV kan masih ada yang minatnya juga ya, walaupun kecil ya, nggak kayak sebesar media sosial, karena ya baik lagi itu, yang media sosial itu lebih praktis dibandingkan media elektronik lainnya. Itu sih. Oke, tapi berarti setuju gak kalau misalkan 10 tahun ke depan gitu media elektronik itu bisa benar-benar ditinggalkan dan lebih memilih media sosial? Ya, kalau menurut saya seiring berjalannya waktu, lambat laun pasti akan tergantikan oleh smartphone, media sosial.
karena apa ya, kalau menurut saya contohnya seperti koran, majalah, televisi itu sekarang rata-rata penggunanya adalah anak muda. bukan orang tua dong. Oh, ya elektronik, ya bener ya, lupa maaf. Mohon maaf teman-teman, ini saya sedang pusing. Ya itu, yang majalah, koran, televisi itu rata-rata penggunanya orang tua. Nah nanti ini sih apa ya bahasanya gimana ya, 10 tahun ke depan kan nanti orang tua itu bakal meninggalkan kita semua. Ya. Soalnya kayak ada generasi baru. Regenerasi lah. Tapi semoga panjang umur ya. Maaf teman-teman. Intinya begitu lah. Iya, intinya gitu sih. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih, kayak bagaimana sih pergeseran teknologi telah mempengaruhi cara kita mengonsumsi informasi gitu. Sekarang kan teknologi itu semakin canggih, nah, dan informasi itu semakin mudah untuk didapatkan. Nah, menurut kalian dengan adanya teknologi tersebut, apakah memang benar informasi itu sangat mudah kita akses gitu? Nah, kalau sekarang tuh harusnya ya anak-anak muda itu bisa kayak menyaring kayak berita, informasi itu yang sekarang kan banyak pisan tuh hoax kayak gitu. Harusnya bisa nyaring, cari tahu dulu berita ini bener apa enggaknya, jangan asal langsung langsung kayak misalkan contoh ada isu atau ada kasus di media sosial terus diberitakan dan itu belum tahu bener apa enggaknya. Nah di situ kita sebagai anak muda, sebagai pengguna media sosial harus cari tahu dulu, jangan langsung kayak menghakimi di situ, beri komentar yang buruk lah atau apa gitu. Ya gimana kakak Rian? Ya jadi gini, intinya kita jangan terpancing oleh clickbait yang ada lah. Kalau kita lagi mengkonsumsi medsos atau melihat postingan itu, kalau bisa diusahakan baca captionnya sampai habis. Jangan baru lihat videonya setengah kita udah langsung ngejudge gitu. Benar. Iya. Tapi itu masalahnya, terkadang orang Indonesia itu kurangnya literasi membaca. Nah, iya, itu. Jadi berita belum dibaca sampai akhir udah langsung aja tuh banyak komen kayak gitu. Dan kita tuh sebagai mahasiswa juga bingung gitu ya dengan orang-orang yang hanya melihat sesuatu itu hanya sekejap gitu tanpa disaring terlebih dahulu gitu ya. Dan kita tuh bingung ya solusi apa gitu yang harus kita laksanakan, khususnya kan kita sebagai mahasiswa gitu ya harus bisa melakukan perubahan gitu. Berarti kan intinya jadi teknologi itu memang ya memudahkan kita untuk mengakses informasi, namun kita harus tetap menyaringnya ya. Iya, Iya. Oke. Nah, tapi dari kalian sendiri merasa diuntungkan atau dirugikan dengan adanya teknologi atau teknologi yang semakin canggih gitu? Kalau menurut saya ada untung ruginya. Untungnya kita dapat informasi lebih cepat. Terus sekarang media sosial bisa buat kayak bisnis, bisa juga nyari uang dari situ kan lebih mudah. Yang dirugikannya ya biasanya kayak langsung misalkan ada kasus-kasus tertentu langsung kayak dihakimin sendiri itu langsung terekspos ke yang lebih luas tuh. Biasanya itu sih yang ruginya. Jadi sekarang setiap informasi itu mudah sekali tersebar gitu ya. Iya, dan rawan sekali kayak privasi kita terancam gitu ya. Oke, ada lagi kah pertanyaannya? Mungkin dampaknya kali ya, dampak dari media sosial terhadap persepsi tentang isu-isu sosial. Ya, dampak media sosial. Kalau menurut saya ada dampak positif sama dampak negatif. Nah, kita di sini bahas yang dampak positifnya dulu. Dampak positifnya itu yang tadi sudah disampaikan sama Fahmi, kita dapat mencari informasi lebih cepat, kita bisa mendapatkan hiburan di mana saja dan kapan saja dan lain sebagainya. Nah, yang negatifnya ini banyak juga loh, lumayan. Contoh sepertinya di media sosial ini banyak
iklan-iklan yang nggak seharusnya, contoh seperti iklan judi online ya sekarang lagi musim banget ya, judi online, sama ya itu iklan janda-janda di Facebook, Betul. yang bunuh diri. Mohon maaf teman-teman. Ada. Ya, Ya apalagi itu termasuk salah satu perubahan zaman juga sih. Iya, iya. Seiring perubahan waktu ada dampak positif dan negatif ya pasti. Iya, iya. Dia mau tambahin? Udah sih, udah sampaikan sendirian. Udah nih dampaknya. Tapi dampak bagi isu politik dan budayanya ada nggak menurut kalian? Isu politik, kalau isu politik ya itu isu-isu politik kita bisa apa namanya, apa ya bahasanya tuh, misalkan kemarin tuh apa Pemilu. namanya pemilu, Iya. itu kan lagi marak-maraknya, kita bisa kayak promosiin, Promosi, promosiin iya. kayak calon-calon tertentu kan dengan lebih luas, dengan kita bisa menyesuaikan sama anak muda. Kemarin kan yang calon-calon kemarin kan apa namanya promosiin dirinya sendiri kan pakai kayak desain grafis, kayak apa ya, kartun AI gitu. Di aspek budaya gimana nih, Kak? Aspek budaya kan sekarang tuh banyak sekali kita mengakses budaya dari luar negeri ya. barat Heeh, terutama. dari barat gitu melalui handphone, dan kita tanpa kita sadari kita itu mulai menyaring budaya-budaya dari luar. Nah, berarti kan benar ya, kayak teknologi itu bisa berdampak juga pada aspek budaya gitu. Setuju nggak? Iya, sangat setuju. Sangat setuju sih ya. Sekarang tuh kalau misalkan kayak kita misalkan nih ada budaya dari luar, kita bisa langsung langsung memakainya gitu kan. Jadi nggak apa namanya, dari budaya Indonesia sendiri itu kayak agak sedikit demi sedikit kayak tersingkirkan. Iya. Harusnya itu ya gimana ya, jangan gitu. Ya, contohnya Itu dari identitas kita kan. Influencer sendiri juga kadang membawa dampak ke barat-baratan itu ke negara kita, jadi menginfluence netizen untuk mengikuti budaya-budaya barat. Iya. Dan sekarang juga kan ya ada kayak akulturasi budaya gitu. Jadi peleburan beberapa budaya. Misalkan kebaya ya. Kebaya kan itu Kebaya sebenarnya asli Indonesia ya. Tapi sekarang banyak sekali kebaya ala Korea dan kayak makeup ala Korea bla bla bla, dan itu merupakan kayak pergeseran gitu budaya yang asli Indonesia nih gitu. Menurut agak menyimpang ya. iya, menurut kita tuh kayak prihatin gitu ya, sebagai anak muda kan harusnya kita bangga dengan budaya asli gitu yang sudah pakem. Tapi sekarang banyak sekali istilah-istilah dari negara luar, misalkan kebaya kayak tadi kan ala Korea, kemudian masih banyak lagi, dan menurut saya itu sudah susah ya untuk dicegah, karena kan itu udah viral, kemudian udah banyak yang meniru gitu. Gimana Mas Fahmi? Apa namanya, tapi ada yang bagus juga loh, yang akulturasi itu yang di ini yang dipopularin sama ada namanya YouTuber Alfirep, itu akulturasi kayak kita ngegabungin lagu-lagu daerah dengan musik-musik IDM. Musik-musik IDM itu kan darinya dari barat tuh. Iya. Terus digabungin sama masuk musik lagu-lagu daerah, itu enak biasanya, itu bisa ditonton tuh. Itu Iya. contoh-contoh kayak itu buat ngelestariin budaya kita ke luar, kita juga bisa. Tapi sayang banyak orang yang nggak tahu mungkin ya. Iya, Mungkin nanti kita bisa lebih searching ya teman-teman mengenai hal-hal yang menurut kita itu keren, tapi tetap budayanya itu masih kental Kental, dengan iya, Indonesia gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir ya. Bagaimana nih konsumsi media dapat mempengaruhi gitu kesehatan mental? Apalagi sekarang itu ya teman-teman, generasi Z ini identik dengan mental yang terbilang cukup down gitu ya, karena tidak seperti generasi-generasi sebelumnya. Generasi Z ini cenderung lebih mempunyai kayak kesehatan mental itu terganggu gitu. Nah, ini gimana nih
Ya. dapat mempengaruhi gitu media. Generasi sekarang ya sedikit-sedikit kesehatan mental ya. Iya. lemah Kurang bersyukur banget ya. kurang bersyukur. Ya jadi ya sekarang banyak lah orang-orang yang mengklaim dirinya memiliki kesehatan mental, galau sedikit hapus foto profil gitu ya. Terus kayak anxiety gitu ya. Nah. Heeh. Ya itu sebenarnya apa sih kalau menurut saya hal-hal yang tidak perlu lah untuk dilakukan sama generasi sekarang. Ya perbanyak aja kegiatan-kegiatan yang Positif. positif. Tuh. Kalau menurut saya sih ya di media sosial juga kan kayak banyak juga tuh yang kayak flexing gitu tuh. Itu tuh nggak bagus kayak yang buat apa. Kayak Buat- pamer Iya, kekayaan gitu. itu tak kerennya udah beda. Iya. Kalau misalkan ini mah ya masing-masing aja sendiri gitu tuh. Jangan diri kita harus ditaker sama orang ini contohnya gitu, jangan harusnya. Ya kan ada sekarang standar TikTok. Nah, Iya. gitu bahaya. Apa-apa kehidupan sekarang disambut pautinya sama TikTok. Nah, itu Iya. bahaya buat kesehatan mental sendiri ya. Hmm. Kalau kesehatan mental kayak kalau kita berdua mah ya udah kuat ya. Kalau misalkan anak-anak yang Karena ada lain. tuh Ada orang-orang yang yang kayak kayak merasa Dikit-dikit lihat orang makin maju, dirinya tuh kayak insecure. Waduh. Terus kayak aduh kita gimana ya ke depannya gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau kita ya udah jalani aja Jalanin ya. aja. Jalani aja teman-teman, gak usah insecure. Yang penting kita itu bisa tumbuh atau grow sama-sama. Nikmatin aja prosesnya. Proses. Iya. Gitu. Tapi jangan leha-leha juga ya. Iya, Hmm. jangan terlalu Kita malas juga. tertinggal. Betul. Betul. Tapi benar ya berarti ya media sosial juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dimana kan kalau misalkan di media sosial ada juga tuh kayak tindakan melukai diri dan Mm-mm. bisa ditiru Jangan ditiru oleh ya. penontonnya. Ini jangan nggak kayak boleh. sedikit-sedikit ke psikiater Psikiater gitu. itu. Gitu kan Karena ada. sebenarnya orang yang seperti itu memang iya ya membutuhkan. Mungkin lingkungannya kurang sehat atau apa. Cuma ya kita sebisa mungkin harus selalu berpikiran positif ya, lingkungannya positif, kemudian perbanyak ibadah gitu ya. Betul. Betul. Nah, apalagi nih kira-kira yang kita bahas di media ini di media sosial? Menurut saya sih cukup ya, karena Cukup karena waktunya sudah ingin maghrib ya teman-teman. iya, oke. Jadi intinya media sosial ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, teman-teman ya. Apalagi teknologi yang semakin canggih, semua informasi dapat kita akses, semuanya itu bisa menguntungkan bagi kita ya, asal kita bisa menggunakan dengan baik, Ya. memanfaatkan dengan baik, dan sebaliknya semuanya itu akan merugikan kita apabila kita tidak bijak menggunakan media sosial. Maka dari itu, mari kita menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak lupa untuk selalu melestarikan budaya Indonesia. Budaya lokal. Oke, baik. Ya. Terima kasih ya Ya, Karian Kami sama-sama. sudah hadir di podcast Huru Hara ini. Semoga kita dapat lebih dekat dan lebih sharing mengenai hal-hal yang menarik berikutnya. Terima kasih kembali. Spontan. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan podcast Huru Hara ini. Saya Rika Puspita dan Saya Setia Ningrum. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.